Halo Libra, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Februari untuk Libra berpasangan ya. Tapi ingat, ini adalah general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu gitu. Dan ingat ya, energi bisa bersifat vice versa, kebolak-balik, dan tidak lupa aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree ya atau earphone saat mendengarkan. Kalaupun tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, skip aja ya. Kalian bisa pindah ke channel lain, mungkin channel ini tidak sesuai atau cocok buat kamu gitu. Jadi simpel, oke? Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi, itu jauh lebih baik ya, karena ada bimbingan gitu ya, kamu tahu apa yang sedang terjadi atau kamu alami, lalu kamu bisa dapatkan solusinya gitu, oke? Untuk kontak personalnya, kalian bisa lihat di kolom keterangan di profil ya, ataupun di bawah video ini. Oke, sekarang kita langsung baca aja. Di sini kartunya udah kita save ya. Kita akan lihat untuk energi kamu. Yang atas untuk energi kamu ya, yang bawah pasangan kamu, tapi bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian, oke? Di sini kita punya Ace of Cup, ada Two of Wands, dan ada The Hangman. Oke. Mungkin kalian saat ini ya lagi sedang masa jeda ya, hubungan digantung, atau memang kalian LDR-an gitu ya. Tapi bisa juga memang hubungan digantung, gak ada kejelasan gitu, tapi kamu masih menunggu pasangan kamu ya. Di sini kamu dan dia juga ada perbedaan ya. Bisa beda adat, budaya, kota, negara, pulau gitu, ataupun ada beda usia juga di sini. Pola pikir, sudut pandang itu juga banyak pokoknya di sini perbedaan ya. Ada the lovers di sini. Oke, di sini ada koneksi soulmate ya, ataupun twin flame. Ada nine of pentacles, tapi bisa hanya energi saja ya di sini. Ada the world. Oke. Ya, di sini ada banyak perbedaan ya antara kamu dan pasangan kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu ini. Memang dia beda beda negara gitu ya, beda kota, beda pulau, dan memang mungkin hubungan kalian ada masa jeda saat ini gitu. Dan di bottomnya di sini kita punya Knight of Swords ya. Hubungan yang menggantung ya, stuck gitu ya, dua-duanya di sini. Aku ngeliat kamu tuh cinta banget sama pasangan kamu ya, sayang banget. Di sini ada Ace of Cup. Cinta kamu tuh begitu besar ya di sini untuk pasangan kamu ini, untuk seseorang yang kamu pikirkan ini. Kamu masih stay nunggu dia di sini ya. Kamu stay nunggu dia, kamu masih rinduin dia, kamu masih mikirin dia ya. Kamu kayaknya tuh bener-bener berharap banget pakai banget gitu ya, dia kembali sama kamu gitu. The Hangman di sini kamu menunggu ya, dan cukup lama ya di sini aku ngelihatnya. Cukup lama kamu menunggu, dan seperti kamu udah lelah, udah capek gitu ya. Kamu udah hampir nyerah di sini. Kalaupun tidak nyerah ya, tapi di sini kayak seperti energi kamu tuh kayak, kalau orang yang punya power itu kayak menurun gitu loh ya. Kayak low gitu ya. Jadi seperti
apa ya, kayak udah capek gitu loh, kayaknya kayak gini terus gitu ya, tapi kamu ingin move on juga kayaknya nggak bisa. Di sini ada Ace of Cup ya, cinta kamu besar gitu buat pasangan kamu ini gitu, jadi kamu memutuskan mungkin di sini untuk stay menunggu dia gitu ya, tapi kamu disuruh untuk maju dulu juga nggak mau gitu. Ada ego di sini ya, ego berperang di sini, memerangi perasaan ya, perasaan kalah di sini dengan ego gitu. Jadi kayak menahan diri ya, sampai di sini perasaan kamu meluap-luap ya, karena udah nggak tahan lagi gitu ya, karena saking besarnya ya. Tapi kamu bertahan dengan ego kamu gitu. Jadi di sini ada energi yang berlawanan ya, antara ego dengan perasaan kamu gitu. Dan inilah yang sebenarnya ya, yang membuat kamu tuh merasa lelah, capek gitu ya. Sebenarnya itu gitu ya, karena kamu mempertahankan ego kamu gitu ya. Kamu punya prinsip yang sepertinya kamu nggak mau lepaskan di sini ya. Kamu bertahan dengan prinsip kamu bertahan dengan sudut pandang kamu atau pemikiran kamu gitu. Sedangkan pasangan kamu juga sama gitu ya, dia juga ego di sini sama ya, karena di sini ada koneksi seperti yang aku bilang tadi, mungkin untuk beberapa twin flame, untuk beberapa soulmate ya, energi kalian sama gitu. Dia juga cukup egois di sini orangnya ya, ego juga gitu. Ada the lovers ya, mungkin secara batin itu kayak kamu dan dia masih terkoneksi, dia masih sayang sama kamu juga ya, dia masih cinta sama kamu. Memang saat ini kamu gak ada komunikasi dengan dia, dan ini ada juga keinginan dia untuk membuka komunikasi ya, dia ingin adanya heart to heart gitu ya sebenarnya. Cuman kayak dia menahan diri juga gitu. Saat ini dia lagi fokus dengan dirinya sendiri ya, dia fokus dengan mungkin karirnya, dia ingin sukses gitu ya, dia ingin mengejar mimpinya atau impiannya gitu di sini ya. Yang jelas di sini aku lihatnya sih dia fokus dengan dirinya sendiri ya, fokus membahagiakan dirinya sendiri gitu. Mungkin kamu ngelihatnya dia juga terkesan egois gitu ya, tapi aku nggak tahu di sini ada masalah apa ya antara kamu dan dia, sehingga kayak situasinya antara kamu dan dia tuh seperti ini gitu. Kamu nggak mau mulai ngomong, dia juga nggak mau gitu. Tapi kalau ditanya perasaan, ini ada, kamu dan dia sama, masih saling terkoneksi secara batin gitu ya. Bahkan di sini koneksinya kuat, kamu nggak akan bisa move on dari dia gitu, dia juga nggak bisa move on dari kamu gitu. Mungkin kamu ngelihat dia baik-baik aja gitu ya, dia fine-fine aja, dia bahagia dengan hidupnya sendiri gitu, tapi sebenarnya di dalam perasaan dia juga ngerasa hampa gitu ya, karena dia ada koneksi yang kuat antara kamu dan dia secara batin gitu ya. Kayak mungkin sebelumnya saat kalian bersama itu kayak ngerasa lengkap gitu ya, ngerasa bahagia, ngerasa terpenuhi gitu. Jadi ketika kalian berpisah ya sama-sama ngerasakan sendiri, ngerasakan kosong gitu. Dan ada aja yang dia lakukan di sini untuk membuat dirinya bahagia gitu, biar mungkin dia tidak ingin teringat lagi gitu ya tentang hal-hal ataupun tentang percintaan, terutama berkaitan dengan kamu gitu. The word di sini ya. Ya, dia berusaha untuk membahagiakan dirinya sendiri, dia fokus dengan dirinya sendiri gitu. Ada keinginan di sini untuk membuka komunikasi dengan kamu ya, gitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Jadi kayak ada energi yang kayaknya tuh ingin cepat-cepat mengakhiri masa menggantung ini gitu, kayak nggak ingin gitu loh lama-lama berada dalam situasi stuck gitu, ingin keluar gitu istilahnya. Tapi aku ngelihatnya sih cenderungnya ya, ingat ya, ini bisa vice versa. Kayak bisa kamu ya kayaknya tuh ingin move on gitu, bisa juga dia gitu, kayak ingin di satu sisi ingin move on, tapi di satu sisi ingin maju gitu loh. Jadi bingung gitu. Kamu juga begitu ya, kamu mungkin juga kayaknya udah ingin melepaskan gitu, tapi perasaan kamu
cinta kamu kayak besar gitu buat dia gitu. Ya, coba kita lihat dari oracle-nya. Di sini ada playfulness, oke. Ada flirting. Dan di sini ada honeymoon. Oke, mungkin di sini akan ada pertemuan ya. Mungkin dia akan menjangkau kamu ya. Menjangkau kamu di sini. Oke, ya benar. Untuk beberapa di sini akan datang untuk datang kembali ke kamu ya, karena dia ngerasa perasaannya tuh terpenuhi saat bersama kamu, dia bahagia bersama kamu sehingga dia ingin datang ke kamu gitu ya. Ingin merayu kamu lagi, menggoda kamu lagi gitu ya, tapi mungkin egonya masih ada gitu. Kalau memang kamu dalam posisi seperti ini ya, coba kalian mengalah ya salah satu gitu, karena di sini ada two of one ya. Kalian ini sama-sama ego gitu, nggak ada yang mau memulai gitu. Dia maunya kamu yang merayu dia duluan, kamu maunya dia yang merayu kamu dulu gitu. Jadi kan dua-duanya sama ini, makanya kayak stuck gitu. Ada energi-energi kesel juga gitu karena tidak sesuai ekspektasi gitu ya, yang dia inginkan apa, yang terjadi apa gitu istilahnya ya. Tapi memang di sini kalian harus ada yang mengalah ya gitu. Jadi kayak harus sampai kapan gitu kalian saling menunggu gitu loh istilahnya ya. Cobalah untuk menurunkan ego ya, menurunkan ego, membuang ego gitu kalau memang masih ingin bersama gitu. Karena di sini aku ngeliat kalian ada koneksi soulmate ya, sama-sama ya, soulmate atau twin flame gitu. Tapi di sini untuk beberapa ya, nggak semua. Di sini aku merasakan seperti pasangan kamu nggak akan kembali di sini. Dia udah move on, jadi jangan menunggu dia. Karena apa? Aku ngeliat akan ada cinta baru ya yang datang untuk kamu. Cinta baru di sini yang akan datang untuk kamu dan ini memiliki chemistry yang kuat gitu. Ya. Bisa saja ini untuk kamu yang cinta baru datang, yang baru datang ini, kamu dengan pasangan kamu yang LDR untuk sebelumnya ini, kamu bukan koneksi soulmate atau twin flame ya, tapi hanya kayak mungkin pasangan kamu ini hanya tertarik dengan kamu tuh kayak secara fisikal gitu, kayak secara fisik gitu. Dia hanya main-main saja sama kamu, mempermainkan kamu, flirting gitu ya. Karena menurut dia kamu itu mungkin dia penasaran sama kamu gitu loh. Dia penasaran sama kamu sehingga dia deketin kamu gitu. Tapi ketika sudah penasarannya hilang, dia mundur dari kamu gitu. Tiba-tiba mungkin dia ngeghosting kamu, nggak ada kabar, nggak ada berita apa gitu. Makanya kayak kamu tuh bingung gitu loh. Kamu mau menunggu dia atau melepaskan, seperti itu. Di satu sisi kamu mungkin bener-bener jatuh cinta sama dia gitu. Ya, kamu tertarik banget sama dia gitu. Terutama mungkin di sini ya bisa vice versa ya, kayak tertarik dari segi fisik gitu ya. Mungkin dianya ganteng atau cantik gitu ya, menawan gitu, istilahnya seperti itu gitu ya. Makanya ketika di ghosting di sini kamu kayak bingung sebenarnya hubungan ini masih ada atau enggak gitu, tapi kamu kayak memilih menunggu gitu loh ya, menunggu seperti itu ya. Makanya di sini untuk kamu yang seperti ini ya, itu lupakan aja ya, move on aja di sini ya, karena dia nggak akan kembali di sini. Dia hanya flirting aja gitu ya. Dia hanya mempermainkan kamu saja di sini. Dia nggak bener-bener suka sama kamu. Dia hanya tertarik secara fisik gitu atau penasaran saja sama kamu gitu. Seperti itu. Dan ketika kamu bisa move on, karena aku lihat di sini akan ada cinta baru yang datang ya untuk kamu di sini. Dan ini justru kayaknya
membuat kamu jauh lebih mungkin bahagia gitu ya, membuat kamu jauh lebih bahagia di sini ya. Justru aku ngeliat mungkin yang cinta baru kamu ini kemungkinan adalah soulmate kamu gitu. Oke, kemungkinan ada soulmate kamu, atau mungkin kamu kayak selama ini udah ngebayangin gitu loh ya, ngebayangin kamu tuh pengen bertemu dengan soulmate kamu gitu ya istilahnya, dengan orang yang bener-bener punya perasaan sama kamu, sama-sama seperti kamu gitu, istilahnya seperti itu, dan kamu menanti orang ini datang gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Ya makanya two of one ini untuk kamu yang dalam situasi ini mungkin kayak seperti antara menunggu yang kamu kira masih menggantung hubungan kamu, atau kamu di ghosting ini, atau kamu memilih untuk ke depan gitu, maju ke depan. Maksudnya kamu nggak melihat lagi dia, menunggu lagi atau menoleh lagi gitu, tapi kamu justru punya impian gitu, harapan, impian gitu. Kamu pengen punya atau bertemu dengan orang yang seperti ini gitu ya. Katakanlah mungkin kamu ngebayangin bertemu dengan soulmate kamu gitu ya, orang yang kayaknya tuh bisa buat kamu tuh kayak merasa bahagia gitu ya, kayak merasa disayangi, dicintai, nah gitu istilahnya. Dan dengan adanya flirt dan playfulness ini, mungkin orang yang datang ini itu harapan, seperti harapan kamu gitu. Dia akan membuat kamu tuh merasa kayak seperti dicintai, disayangi gitu ya, kayak dimanja. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk kamu yang ini ya, yang di ghosting ini, ya move on aja gitu. Karena dia nggak bener-bener cinta sama kamu gitu ya. Ya, dia kayak tertarik sama kamu tuh hanya secara fisik aja gitu, playfulness di sini. Kayak ingin bersenang-senang gitu. Dia kayak penasaran gitu loh sama kamu gitu. Karena dia ngeliat kamu, mungkin kamu orangnya cantik, kamu menarik gitu ya. Kamu orangnya pokoknya mungkin biasanya kalau orang penasaran ya, dipenasarin oleh cowok itu biasanya mungkin kamu terlihat dingin gitu orangnya ya, kayak kamu seolah-olah tuh udah bahagia dengan hidup kamu, kayak kamu nggak butuh dengan misalkan pacar gitu ya, atau pasangan gitu ya. Jadi ini akan membuat seseorang tuh mungkin kayak tertarik gitu, penasaran, orangnya kok seperti apa sih gitu, kayak susah untuk dideketin gitu, mungkin kayak gitu ya. Jadi dia tuh penasaran gitu loh, penasaran sama kamu, bener gak sih gitu ya. Mungkin dia denger dari orang kamu gini, nah seperti itu. Makanya dia mencoba untuk mendekati kamu gitu. Atau memang di sini memang dari segi fisik tuh kamu orangnya cantik, kamu orangnya kalau misalkan kayak fashion gitu ya, kalau mungkin kalau cewek ya pakai baju itu mungkin kayak fashion gitu, yang menarik di mata lawan jenis gitu ya, gitu. Anggun gitu ya istilahnya, pandai dandan itu juga bisa gitu ya. Kalau misalkan karena ini tertarik dari segi fisik ya, jadi kan mesti kebanyakan kalau tertarik dari segi fisik itu kebanyakan biasanya punya body bagus ya, punya muka pun cantik gitu ya istilahnya, punya cara berpakaiannya pun juga menawan gitu loh, istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan ini tidak akan resonate buat kamu semua. Oke, ambil yang resonate aja. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata, mohon maaf ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja ya. Seperti itu. Oke. Buat kamu yang baru gabung di sini ya, apabila suka dengan readingan ini, mohon bantu dukungannya ya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Dukungan kalian sangat dibutuhkan, oke?
Dan terima kasih buat yang udah mau ngedukung. Semoga Tuhan ya atau semesta yang balas kebaikan kalian semua. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.